ve tarafsız Türk mahkemeleridir. Adalet mutlaka tecelli edecektir. Vicdanlar ancak bu şekilde teskin olacak, yaralar ancak bu şekilde kabuk bağlayacak. Ailelerimizin Kanal mengupas ragam isu internasional dari konflik global, ekonomi, dan sosial. Erdogan menang, tapi kini mulai gamang. Runtuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah adalah kemenangan politik Turki di bawah rezim Presiden Recep Tayyip Erdogan. Ankara adalah penopang utama selain Qatar, Uni Emirat Arab, dan Saudi Arabia terkait operasi pendongkelan Bashar Assad yang dilancarkan mulai 27 November 2024. Serangan kilat dari Provinsi Idlib oleh kelompok Hayat Tahrir al-Syam digelar bersamaan gencatan senjata Israel dan Hizbullah di Lebanon Selatan. Tanpa campur tangan Turki, hampir mustahil Bashar Assad bisa dijatuhkan hanya dalam tempo kurang dari 2 pekan, yaitu pada 7 Desember 2024. Kepentingan Erdogan secara politik memang besar di Suriah. Mereka ingin memastikan hilangnya ancaman kelompok Kurdi yang berbasis di bagian utara dan timur laut Suriah. Masalahnya, Amerika Serikat dan Israel sejak lama ada di belakang kelompok ini, menjadikan Kurdi sebagai sekutu terpercaya di kawasan labil itu. Kini, rencana besar Turki menghilangkan ancaman kelompok Kurdi menemui hambatan besar. Tidak saja karena Amerika dan Israel, tapi juga problem domestik di antara kelompok bersenjata Suriah. Turki memiliki Syrian National Army atau SNA yang bercokol di kantong-kantong militan bersenjata di Aleppo, Manbij, Ain al-Issa, dan sepanjang perbatasan Suriah Turki. Kelompok ini secara unsur terdiri beragam etnis, dari Turki, Arab Suriah, Turkmenistan, sebagian Uighur, Tajikistan, Uzbekistan, dan lain-lain. Setelah sebulan rezim baru di Damaskus berkuasa, Turki memulai kampanyenya untuk merebut wilayah-wilayah yang selama ini diduduki kelompok Kurdi. Ada sejumlah kelompok etnis Kurdi, tapi yang paling diburu adalah Partai Pekerja Kurdistan atau PKK. Organisasi politik ini memiliki sejumlah sayap militer, termasuk YPG, dan yang terbesar Syrian Democratic Force atau SDF. Tapi realitanya, Turki menghadapi ketidaksesuaian agenda dengan Abu Muhammad al-Jawlani yang memimpin rezim baru di Damaskus. Kelompok Hayat Tahrir al-Syam mulai berbelok arah, setidaknya menghindari terlibat dalam kampanye militer dan proksi Turki melawan kelompok Kurdi di utara. Pasifnya, Jawlani dan HTS membuat kemajuan Turki melalui proksi Suriahnya menuju ibu kota Rojava yang telah melambat secara nyata. Selain itu, kolektif Barat dan Israel secara langsung telah berbicara tentang kesiapan mereka untuk mendukung kelompok Kurdi Suriah jika mereka terancam runtuh diserang Turki. Donald Trump yang memuji-muji Erdogan pada dasarnya menunjukkan wajah gandanya karena ia juga menegaskan Kurdi Suriah sebagai sekutu penting Amerika. Fakta-fakta ini membuat rencana besar Erdogan untuk menguasai wilayah besar di bagian utara Suriah, seperti masa kejayaan Kekhalifahan Utsmaniyah, menjadi berantakan. Tentu saja, yang tampak paling menjengkelkan elit Turki adalah perilaku tokoh-tokoh Al-Qaeda Suriah yang sejak berkuasa di Damaskus menciptakan aneka dalih untuk menghindar. Misalnya, kelompok HTS lebih mengorganisir operasi untuk melenyapkan sisa-sisa rezim Bashar Assad di pesisir Latakia yang mayoritas didiami kaum Alawite. Jawlani berdalih khawatir absennya tokoh-tokoh kelompok bersenjata di selatan dan utara negara saat proses pembentukan pasukan bersama Suriah akan berubah jadi bencana baru bagi dirinya. Namun pada kenyataannya,
Semua alasan kelompok Jaulani itu secara artifisial diciptakan oleh para militan takfiri itu, yang secara nyata menghindari berpartisipasi dalam rencana Turki di utara. Motif perilaku seperti itu di sisi elit Hayat Tahrir al-Syam adalah ketakutan mereka akan kemarahan Barat dan potensi menerima sanksi pribadi yang pasti akan menyelipkan mereka. Jaulani dan orang-orang di sekitarnya telah bertemu delegasi Kurdi, dan ia meyakinkan tentang perlunya hidup berdampingan secara damai. Kenyataan seperti itu pada akhirnya membuat Turki menyusun rencana baru operasi militer tanpa keterlibatan HTS. Dan ini artinya benar-benar buruk bagi Suriah. Tetapi, Turki harus mengkonsolidasikan ulang kelompok proksi mereka. Karena sebagian elemen Arab Suriah di dalamnya terlihat mulai memihak Jaulani. Di sisi lain, dominasi Turkmenistan di posisi-posisi terdepan dalam faksi-faksi pro-Turki mulai membuat jengkel mayoritas Arab Suriah. Turki memahami hal ini, jadi pembicaraan tentang pengiriman pasukan mereka ke Suriah dengan dalih memerangi PKK dan ISIS makin sering disuarakan pemerintah Turki. Ketidakpercayaan orang-orang Arab di eselon tertinggi Kementerian Pertahanan Turki juga sangat besar. Timbul pertanyaan, bagaimana Turki berencana untuk membentuk tentara Suriah dari awal ketika bahkan di garis depan anti-Kurdi yang bersatu ada perbedaan berdasarkan garis etnis? Turki sekali lagi telah menang di Suriah. Bagaimanapun proyek gas Qatar sudah ada di atas meja dan menunggu waktunya. Uni Eropa juga sangat membutuhkan pemasok hidrokarbon baru yang relatif murah. Sesudah aliran gas dari Rusia dihentikan Ukraina, proyek strategis lain adalah kebangkitan kembali jalur kereta api melalui Suriah dari masa Kekaisaran Ottoman. Oleh karena itu, kemungkinan intervensi Turki harus dipertimbangkan tidak hanya sebagai cara untuk memerangi teroris, tetapi juga sebagai perlindungan mekanisme jalur sutra Suriah. Berdasarkan rencana tersebut, ancaman Turki untuk menduduki sebagian wilayah selatan Suriah dan penyebutan Turki sebagai tantangan strategis baru bagi Israel dapat dilihat sebagai upaya Amerika Israel untuk menggagalkan rencana menghidupkan kembali rute karavan besar itu. Oleh karena itu, meskipun telah mendongkel Bashar Assad, Ankara hanya bisa menggambarkan kemenangannya di media. Sementara praktik dan kenyataan di lapangan, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menjadikan kemenangan teoritis itu menjadi lebih praktis. Selain ekspansi Israel ke Suriah, kemungkinan perseteruan domestik Suriah dapat menunda semua proyek Tiongkok, Turki, Qatar untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, paradoksnya adalah Turki telah menang, tetapi mereka gamang dan tidak yakin akan kemenangan sesungguhnya. Perkembangan lain yang cukup menarik terkait rezim baru Suriah. Amerika Serikat pada tanggal 6 Januari 2025 mulai memperunak sanksi mereka terhadap Suriah. Tapi sama sekali tidak mencabut sanksi-sanksi sebelumnya dan juga mempertahankan status Hayat Tahrir al-Syam sebagai organ teroris jaringan Al-Qaeda. Kelonggaran itu berlaku 6 bulan ke depan terkait transaksi keuangan lembaga pemerintahan di sektor tertentu, terutama transaksi energi dan pengiriman uang pribadi ke Suriah. Departemen Keuangan Amerika Serikat mengatakan langkah tersebut bertujuan membantu memastikan sanksi tidak menghalangi layanan penting dan kelangsungan fungsi pemerintahan di seluruh Suriah, termasuk penyediaan listrik, energi, air, dan sanitasi. Departemen Keuangan Amerika juga mengesahkan transaksi untuk mendukung penjualan, pasokan, penyimpanan, atau sumbangan energi, termasuk minyak bumi dan listrik, ke atau di dalam Suriah. Keringanan tersebut akan diterapkan bertahap dan sejalan dengan perlindungan hak-hak minoritas dan perempuan, serta menegakkan komitmen untuk memastikan non-proliferasi senjata. Pada tanggal 9 Januari 2025, Syrian Observatory for Human Rights yang berkantor pusat di London melaporkan 218 orang telah tewas dalam 125 kejahatan terpisah di seluruh negeri sejak jatuhnya rezim Assad.
Sebagian besar kejahatan ini terjadi di kantong-kantong pendukung Bashar Assad di provinsi Hama, Homs, Latakia, dan Tartus. Sedangkan Israel secara sporadik masih melancarkan serangan udara ke basis-basis pertahanan dan pangkalan serta menghancurkan peralatan milik peninggalan militer rezim Assad. Serangan terakhir menghantam pangkalan udara Khalkhalah di pedesaan utara Al-Suwaida dan bekas pangkalan militer di dekat kota Kiswah di pinggiran ibu kota, Damaskus. Tribuners, kejatuhan rezim Bashar Assad yang juga memudarkan peran Iran dan Rusia di kawasan ini tidak memberi banyak harapan Suriah yang lebih baik. Fragmentasi atas dasar kelompok etnis, agama, dan kepentingan politik mulai mewarnai hari-hari di negara bersejarah ini. Meski mungkin tidak sama, perjalanan sejarah bangsa Suriah tampaknya akan mengikuti pola Libya yang dihancurkan oleh intervensi rezim NATO. Muammar Gaddafi disingkirkan dan hidupnya berakhir tragis di jalanan. Bashar Assad tentu lebih baik nasibnya karena diselamatkan ke Rusia. Libya yang dulu sangat makmur dan kaya raya, kini hancur dalam genggaman kelompok-kelompok bersenjata tanpa pemerintahan tunggal yang efektif. Suriah sedang memilih jalannya sendiri, dan kita hanya bisa menyaksikan goyahnya sebuah bangsa yang pernah menyumbangkan peradaban besar di masa lalu.